sahabat terpilih. Dalam video kali ini, kita akan menggali lebih dalam tentang seorang wanita yang menjadi teladan kesabaran, keteguhan hati, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita ini begitu mulia di sisi Allah, bahkan namanya tertulis dalam sebuah hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dalam hadits tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemuka wanita ahli surga ada 4. Di antaranya Maryam binti Imran, Fatimah binti Muhammad, Khadijah binti Khuwailid, dan Asiyah binti Muzahim, istri dari Fir'aun. Asiyah adalah istri Fir'aun yang paling ia cintai, meskipun hubungan mereka tidak ideal. Fir'aun dikenal sebagai raja kafir yang zalim. Dia menikahi Asiyah dengan cara yang memaksa dan penuh tekanan. Pernikahan mereka bukan karena cinta, tapi penindasan dan penjajahan. Kisahnya bermula saat Fir'aun kehilangan istrinya dan hidup dalam kesepian, sampai ia mendengar tentang seorang gadis cantik dari keluarga terpandang, yakni dari keluarga Imran. Gadis itu bernama Asiyah. Karena kecantikannya membuat Fir'aun tergoda, dan dia segera mengutus Haman, orang kepercayaannya, untuk melamar Asiyah, namun Asiyah menolaknya. Lamaran Fir'aun menjadi ujian berat dari keluarga Asiyah, karena keluarga ini dikenal sebagai keluarga yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerima lamaran dari seorang raja, seperti Fir'aun yang menyekutukan Allah, tentu itu sulit bagi mereka. Namun ancaman dari Fir'aun membuat orang tua Asiyah dilema, lalu dengan berat hati mereka bertanya pada Asiyah, putri tercinta, anakku, bersediakah engkau menikah dengan Fir'aun? Dengan tegas Asiyah menjawab, bagaimana mungkin saya menikah dengan Fir'aun? Sedangkan ia terkenal sebagai raja yang ingkar kepada Allah. Jawab Asiyah dan menolak lamaran itu. Setelah mendengar laporan dari Haman, Fir'aun memerintahkan Haman untuk menangkap orang tua Asiyah agar tunduk dan menerima lamarannya. Dengan penuh ancaman, Fir'aun berbicara langsung pada Asiyah di hadapan orang tuanya yang tak berdaya dan berkata, hai Asiyah, jika engkau benar-benar anak yang berbakti, tentu engkau peduli dengan nasib orang tuamu. Maka sekarang pilihlah, menerima lamaranku, maka engkau akan hidup nyaman di istana, dan akan aku bebaskan kedua orang tuamu dari penjara ini. Tapi jika engkau tetap menolak, maka aku akan memerintahkan Algojo untuk membakar mereka hidup-hidup di depanmu. Di bawah tekanan berat, Asiyah akhirnya menerima lamarannya, tetapi dengan beberapa syarat. Yang pertama, Fir'aun harus segera membebaskan orang tuanya dari penjara. Yang kedua, Fir'aun harus menyediakan sebuah rumah yang indah untuk orang tua Asiyah, lengkap dengan perabotan, dan menjamin kebutuhannya, mulai dari makan, minum, dan kesehatannya. Jika kedua syarat itu dipenuhi, maka aku akan menjadi istrimu. Jika tidak, maka aku lebih memilih mati bersama kedua orang tuaku, ujar Asiyah lantang. Fir'aun yang tak ingin kehilangan Asiyah akhirnya setuju dengan permintaan tersebut. Setelah orang tuanya bebas, Asiyah mulai tinggal di istana. Meski sering hadir dalam acara-acara resmi bersama Fir'aun, tetapi Asiyah tetap menjaga jarak. Asiyah tetap teguh menjaga keimanannya dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malam ia bangun melaksanakan sholat malam sesuai syariat Nabi Ibrahim alaihissalam dan memohon perlindungan Allah agar kehormatannya tetap terjaga dari sentuhan Fir'aun. Doa-doa Asiyah mendapat balasan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melindungi Asiyah, Allah menciptakan sosok iblis yang menyerupai dirinya. Iblis inilah yang setiap malam menggantikan Asiyah di sisi Fir'aun. Fir'aun pun tak menyadari dan mengira bahwa yang bersamanya adalah Asiyah. Padahal justru dia sedang bersama iblis yang menyerupai Asiyah, istri kesayangannya. Allah melindungi kehormatan Asiyah dari gangguan Fir'aun. Sementara Fir'aun dalam keangkuhannya tidak pernah menyadari bahwa meskipun ia menguasai istana dan kekayaan, tetapi ia tidak pernah benar-benar memiliki Asiyah. Fir'aun adalah raja yang zalim, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan memaksa rakyatnya untuk menyembahnya. Kezaliman Fir'aun telah melampaui batas, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kehancurannya. Dan untuk itu Allah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun, yang kelak akan menghancurkan kekuasaannya. Suatu malam Fir'aun pun bermimpi bahwa kekuasaannya akan dihancurkan oleh seorang laki-laki dari Bani Israel. Mimpi itu begitu mengganggunya, hingga dia memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel, demi untuk mempertahankan tahtanya. Di tengah ancaman ini, seorang wanita syalihah keturunan Nabi Ishaq alaihissalam, yang bernama Yukabat, melahirkan seorang bayi laki-laki.
Bayi laki-laki itu adalah Musa alaihi salam. Namun rasa takut menyelimuti hati Yukabad karena perintah keji Fir'aun. Dalam keadaan genting ini, Allah mengilhamkan Yukabad sebuah cara untuk menyelamatkan bayinya. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 7, kami mengilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia jika engkau khawatir akan keselamatannya, hanyutkanlah dia ke sungai. Janganlah engkau takut, dan jangan pula bersedih. Sesungguhnya kami pasti mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya sebagai salah seorang rasul. Dengan penuh keikhlasan ibu Musa menempatkan bayinya dalam sebuah peti dan menghanyutkannya ke sungai Nil. Meski berat, namun ia yakin dengan janji Allah yang akan melindungi anaknya. Sebelum melepas peti itu, Yukabad meminta kepada kakak Musa untuk mengikuti dari kejauhan kemana arus sungai membawa bayi yang tak berdaya itu. Atas izin Allah, ombak sungai Nil pun bergerak dengan lembut membawa peti Musa tanpa goncangan sedikit pun, hingga tiba di wilayah tempat Fir'aun, tempat yang menjadi bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peti Musa pun menepi ke istana Fir'aun karena ombak telah mendorongnya dan terdampar tepat di depan Fir'aun. Dan Asiyah berada. Ini adalah bagian rencana Allah menyelamatkan Musa, membawanya ke dalam perlindungan di istana Fir'aun. Dan ketika Asiyah membuka peti itu, dilihatnya seorang bayi yang menawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan rasa kasih sayang di hati Asiyah terhadap bayi itu dan memohon kepada Fir'aun agar mengizinkan mengasuhnya sebagai anak angkat mereka. Fir'aun pun tak dapat menolak permintaan Asiyah karena ia adalah istri kesayangannya, hingga ia menyetujui permintaan tersebut. Tiada yang mengira bahwa bayi Musa yang dihanyutkan ke sungai Nil justru akan dipungut oleh keluarga Fir'aun sendiri, keluarga yang belum memiliki keturunan. Dengan zalim Fir'aun memutuskan membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel, termasuk Musa. Namun takdir Allah berkehendak lain. Musa dipenuhi kasih sayang Allah dengan membawa ke istananya. Fir'aun yang semula ingin menghabisi bayi itu berubah pikirannya berkat Asiyah. Asiyah yang penuh kasih sayang memohon agar Fir'aun mau mengasuhnya. Hingga permohonan Asiyah pun diterima oleh Fir'aun meski mulanya dia enggan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 9, istri Fir'aun berkata kepadanya, anak ini adalah penyejuk hati bagiku, dan bagimu janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia memberi manfaat bagi kita, atau kita mengambilnya sebagai anak, sedang mereka tidak menyadari. Begitulah takdir Allah menyelamatkan Musa dari ancaman Fir'aun. Musa dirawat di istana dengan kasih sayang dan kemewahan. Meski begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kehormatan dan kemuliaan Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalangi Musa menyusu dari wanita manapun dan membuatnya enggan menerima susuan dari ibu-ibu yang datang ke istana untuk menyusui Musa. Tentu hal ini membuat bingung para pelayan istana. Fir'aun yang telah merasakan kasih sayang terhadap Musa merasa cemas, hingga ingin mencarikan ibu susu untuk menyusui Musa. Berita tentang seorang wanita yang mencari upah untuk menyusui bayi pun sampai ke telinga Fir'aun. Fir'aun segera mengutus pegawainya untuk mencari wanita itu. Ternyata wanita itu adalah Yukabad, ibu kandung Musa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur semuanya dengan sempurna. Yukabad pun dibawa ke istana untuk menjadi ibu susu Musa, yang kini diperlakukan dengan penuh kasih sayang oleh Fir'aun dan istrinya. Dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 12 dan 13 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami cegah dia, Musa, kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah dia, saudara Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik padanya? Maka kami kembalikan dia, Musa, kepada ibunya agar senang hatinya dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Suatu ketika Fir'aun sedang menggendong Musa. Tiba-tiba tangan Musa yang masih kecil menarik janggutnya dengan sangat kuat. Fir'aun yang merasa terancam bahwa tarikan itu sebagai ancaman bagi kekuasaannya, bahkan nyawanya. Asiyah yang menyaksikan peristiwa itu segera membujuknya dengan lembut. Tenanglah wahai suamiku, ini hanya perbuatan anak kecil yang tidak bisa kita pahami. Kemudian Asiyah memberi saran untuk menguji Musa. Cobalah beri dia dua pilihan. Lihat mana yang akan dipilihnya. Maka Fir'aun memerintahkan untuk menyiapkan sepiring emas dan sepiring bara api.
dan menempatkannya di hadapan Musa. Ketika Musa hendak memilih, Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun tangannya untuk mendekati bara api. Dengan segera Jibril datang, menyelamatkan Musa dan mencegahnya dari bahaya. Fir'aun yang menyaksikan peristiwa itu, akhirnya yakin bahwa Musa hanya seorang anak kecil yang belum tahu apa yang dilakukannya. Hatinya yang tadinya khawatir, kini percaya bahwa Musa tidak akan menjadi ancaman bagi kerajaannya. Musa pun tumbuh di bawah pengasuhan Asyah. Meski hidup dalam kemewahan, Asyah tetap menjaga imannya dan melindungi Musa. Bertahun-tahun Asyah hidup bersama Fir'aun dan berada di sisinya. Namun ia berhasil menyembunyikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun tak menyadari bahwa istri yang sangat dicintai adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun suatu hari, putri Fir'aun yang bernama Ana memberitahu ayahnya bahwa Masyito, seorang pelayan istana, ternyata tidak menyembah Fir'aun, melainkan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar kabar itu, Fir'aun sangat marah dan langsung memerintahkan Haman, salah satu dari pegawai Fir'aun yang paling setia, untuk menangkap Masyito beserta keluarganya. Mereka lalu dijatuhi hukuman yang kejam, yaitu dimasukkan ke dalam kuali besar yang berisi air mendidih. Peristiwa ini membuat Asyah yang selama ini bisa menyembunyikan keimanannya kepada Allah, kini mulai terungkap. Ketika Fir'aun mulai mengetahui, ternyata Asyah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu membuat Fir'aun sangat marah karena merasa dikhianati. Kemudian ia pun memerintahkan agar Asyah disiksa dengan cara yang sangat kejam. Kaki Asyah dimasukkan ke dalam tanah, sedangkan tubuhnya ditindih dengan pasak beton yang berat. Raja kejam dan zalim itu berharap Asyah mengingkari keimanannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Tetapi Asyah tetap teguh pada keimanannya. Siksaan Fir'aun tidak membuatnya takut dan goyah. Kemudian Asyah berdoa dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 11. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah dalam surga. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Doa Asyah langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberi balasan atas kesabarannya. Allah mengutus malaikat untuk menunjukkan kepadanya tempatnya di surga. Akhirnya Asyah binti Muzahim, seorang wanita mulia yang penuh kesabaran, gugur sebagai syahidah di tangan Fir'aun karena mempertahankan keimanannya hingga akhir hayatnya. Semoga kisah ini memberi manfaat dan menambah wawasan kita. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.